Oke, baik, selamat pagi. Ini kuliah rancangan percobaan ya, materinya. Kalian sudah dapat unduh tadi di servernya e-learning. Mudah-mudahan semua sudah mengunduhnya. Kalau yang panjang artikelnya PDF itu mungkin bisa saja belum sempat dibaca. Nah, di sini saya akan berikan penjelasan mengenai bagaimana menghitung dengan menggunakan Excel-nya. Jadi begini, rancangan yang saya akan sampaikan di sini adalah desain atau rancangan dengan menggunakan adanya peragam. Jadi peragam itu ada kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan satuan-satuan percobaan yang sedemikian rupa sehomogin mungkin untuk digunakan dan diberikan perlakuan. Nah, satuan-satuan percobaan yang tidak mungkin homogen seperti itu, ya, kita masukkan seandainya itu dapat mempengaruhi percobaan, itu dianggap sebagai peragam. Jadi kemungkinan mereka akan mempengaruhi percobaan ya. Oke, ini soalnya masih ada yang masuk nih. Saya share Excel-nya. Ya, saya mohon maaf kalau ini ada yang misalnya ada yang belum dan terlambat ya, terlambat masuk. Mudah-mudahan semuanya sudah ada di sini. Jadi ada dua sheet di sini, Anakova RAL. Jadi kalau rancangan acak lengkap sebagai rancangan lapangannya. Nanti yang belum bisa masuk bisa memutar rekamannya. Saya coba unggah di Google Drive saya nanti ya. Jadi di sini misalnya kita punya data penelitian sebagai berikut ya. Ini sebagai pengaruh pemupukan terhadap pertumbuhan tanaman pada berbagai tinggi awal. Jadi sebetulnya judul penelitiannya seperti ini. Nah, ya. Kalau kita hanya melihat pertumbuhannya saja, ini kalau ABC ini adalah pupuk ya, pupuk ABC. Kalau kita hanya melihat pertumbuhannya saja, itu yang kita analisis seperti biasa dalam rancangan acak lengkap. Oleh karenanya, kita lihat dulu. Sebelum kita menganalisis seperti itu, ternyata ada informasi awal bahwa walaupun pertumbuhan itu pertambahan tinggi misalnya ya, dari tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Ini 39, tetapi ada catatan di sini. Ini 39, 32, 41 dan sebagainya, ada catatan tinggi awalnya. Ada catatan tinggi awalnya yang beda-beda ini. Catatan tinggi awalnya beda-beda ya. Nah, bisa jadi tinggi awal ini mempengaruhi. Oleh karenanya kita lihat dulu, kita lihat bagaimana sebetulnya. Nah, ini kalau kita plotkan ya, data tersebut ya, yang kita plotkan apa? Ini pertumbuhannya saja. Ini pertumbuhan karena pengaruh pemupukan A, B, C ya. Jadi yang biru ini A, yang kuning B, yang abu-abu C. Nah, kalau kita lihat dengan cara melihat seperti ini saja sudah bisa disimpulkan bahwa A dan B, pengaruh pemupukan A dan B itu kira-kira sama. Ya. Menghasilkan rata-rata yang sama. Jadi pengaruhnya bisa dianggap sama. Tadinya ada gangguan nih, harus saya naikkan ke atas ya. Oke. Nih. Oke, ini ada 9 orang yang menunggu ini. Oke. Nah, mungkin masuknya terlambat ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Ya, oke. Sudah saya masukkan. Ini nggak bisa ke atas ya. Udah. Timur lagi apa? Oke. Ini masih ada lagi yang masuk lagi. Terlambat masuknya ya. Oke. Jadi dari grafik ini terlihat pengaruh pemupukan A dan B itu menghasilkan rata-rata yang sama. Tetapi tidak dengan C. C lebih rendah ya. Nah, kalau kita gabungkan datanya bukan hanya dari pertumbuhan saja, tapi ada pengaruh tinggi awal, maka kita bisa lihat grafik di bawahnya, bukan grafik, diagram pencar di bawahnya ya. Nah, di sini
sebagaimana notasi yang di atasnya ini ya. Nah, ini ada ternyata ada perbedaan-perbedaan bahwa yang merah ini, sebetulnya bukan yang merah ini agak apa? Yang A, B, dan C itu kalau kita hubungkan antara tinggi awal, ini yang garis mendatar ini sumbu tinggi awal, ini pertumbuhannya, datanya seperti ini. Nah, dalam ilmu biologi, kalau misalnya tanaman itu di sini tinggi awalnya masih pendek ya, masih pendek itu, maka pertumbuhannya cenderung lebih tinggi. Tetapi tidak demikian dengan tanaman yang memang tingginya sudah lebih dari kelompok ini, ya. Jadi pertumbuhannya malah lebih rendah. Nah, jadi atas dasar itulah, ya, atas dasar itulah sebetulnya kalau analisisnya hanya berdasarkan pertumbuhan ini saja, ya, jadi kalau ini data pertumbuhan, ya, kalau kalian lihat nih ya data pertumbuhannya, kalau kalian sorot begini ya, sekali lagi ya, ini total tumbuh, kalau ini saya berikan nama array-nya itu total tinggi awal dan sebagainya. Kita lihat ke bawah dulu, bawah sini. Jadi analisisnya ini, ANOVA-nya ini hanya menganalisis pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan saja, pengaruh pertumbuhan saja. Nah, kita lihat di sini memang dari nilai peluangnya, ya, dari nilai peluangnya itu terlihat bahwa pengaruh pemupukan itu signifikan. Jadi hipotesis nolnya mengatakan bahwa ketiga pupuk ABC itu memiliki pengaruh yang sama. Jadi memiliki pengaruh yang sama atau rata-rata akibat pemupukan A, pemupukan B dan pemupukan C itu sama nilainya. Itu hipotesis nolnya, ya. Hipotesis tandingannya mengatakan bahwa pengaruh pemupukan A sedikitnya ada sepasang, ya, pengaruh pemupukan itu yang nggak sama. Nggak sama apa? Nggak sama dalam hal di sini pertumbuhan tingginya, ya, pertumbuhan tingginya. Nah, karena adanya analisis seragam tadi, bisa jadi analisis seperti ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Kita harus koreksi, dengan adanya tinggi awal yang notabene di sini kan persyaratan RAL itu bahwa kondisi satuan percobaannya kan harus sama. Padahal di sini tinggi awalnya tidak sama, baik untuk A, untuk B maupun untuk C, ya. Jadi kita harus lakukan tahap-tahap berikutnya adalah ya menganalisis seperti ini. Nah, jadi caranya kalau dalam Microsoft Excel ya, dari data aslinya, layout data aslinya seperti ini, kalian pisahkan ini untuk respon Y, jadi pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan. Kemudian di sini data untuk peragamnya atau kovariannya, ya. Ini tinggi awal mereka yang diberi pupuk A, yang diberi pupuk B, yang diberi pupuk C, tinggi awalnya beda-beda. Ya. Jadi itu untuk nanti mengoreksi hasil. Nah, kalau misalnya andekan analisis serupa, analisis keragaman serupa itu digunakan untuk menganalisis tinggi awal di sini, ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Meskipun kita tidak menganalisis pengaruh pemupukan ini terhadap tinggi awal, kan nggak ada. Bagaimana pupuk kok pengaruhnya terhadap tinggi awal, kan nggak ada. Secara teori pun ini tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk perhitungan sementara. Yang nantinya perhitungan sementara itu kita gunakan di sini, ya. Jadi dalam analisis seragam itu kita kenal bukan hanya jumlah kuadrat, tapi jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali. Di mana jumlah kuadrat yang X ini, X sebagai peragam, itu diambil dari sini. Jadi 254, 201, 456 itu diambil dari sini ya. Nah, kemudian yang Y, yang pertumbuhannya ini, jadi pertambahan tingginya, katakanlah gitu, itu diambil dari ANOVA, analisis seragamnya yang di sini. Ya.
964, 230, 1194 ini ya. Oke. Sedangkan yang kovarian ini sebetulnya gabungan ini diambil dari gabungan dua data ini, ya, dua data ini. Jadi kalau ini adalah namanya total tumbuh, ini adalah namanya total tinggi awal, ya. Nanti keduanya ini kita gunakan sebagai menghitung jumlah hasil kali itu, bukan sum square tapi sum product. Demikian juga ini jumlah pada masing-masing pemupukan nih, total pemupukan ya, ini pemupukan nih, ya kita bernama total perlakuan tumbuh. Karena ini berhubungan dengan pertumbuhan. Kalau ini total perlakuan awal, karena berhubungan dengan tinggi awal. Apapun namanya terserah kalian, mau beri nama apa aja, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kalian perhatikan di sini rumusnya, ya, rumusnya ini, maaf nih ganggu aja ini, nggak apa ya. Jadi di sini sum SQ, ya, sum SQ kalau kita menghitung jumlah kuadrat. Ini sum SQ juga, tapi datanya yang diambil beda. Ini data yang berhubungan total pertumbuhan tadi ya. Sedangkan di sini bukan sum SQ. Nah, di sini ya, sum product. Ya. Sum product. Ini sum product, total perlakuan awal, total perlakuan tumbuh ya. Nanti dilihat aja. Kalau mau melihat array itu di mana, array itu yang mana dan sebagainya, kalian bisa tekan F5 begini. F5 begini ya. Misalnya total perlakuan awal, yang mana itu dicari. Nah, itu ditunjukkan di situ ya. Jadi gitu, cara mencari array itu yang mana, rumusnya itu yang mana. Oke? Nah, dari sini sebetulnya kita bisa menguji, karena di dalam analisis peragam itu, apakah benar X itu mempengaruhi? Itu kita uji slope-nya. Kalau kalian lihat model apa namanya rancangan percobaan yang menggunakan kovarian, itu kalau ini RAL kovarian, analisis kovarian RAL begitu, berarti kita menguji slope-nya. Menguji slope itu sama saja menguji apakah kovarian itu memang ikut mempengaruhi hasil. Apakah kovarian itu ikut mempengaruhi respon, gitu ya. Jadi kita lihat nih. Di sini rumusnya apa? Untuk menguji slope ini. Nah, ini kalau kita lihat tekan F2 di sini ya. Bahwa ini L50 dibagi J60. Ini L50 dibagi J60. J60 kan di sini. Ya. Bawah ini ya. Nah, ya. Itu. Nah, ternyata nilai 86,33 sebagai FUG, ya, FUG ini distribusinya derajat bebas yang pertama itu 1, derajat yang bebas yang kedua adalah derajat bebas dari galat yang terkoreksi ini, ya. Oke. Artinya bahwa di sini apa? Kovariannya signifikan. Jadi kalau kovarian signifikan, benar kita menganalisis seperti ini. Jadi pertama kali hitung dulu ya jumlah kuadrat dan jumlah hasil kalinya ini. Kemudian hitung kolom berikutnya ini adjustment itu untuk penyesuaian. Penyesuaiannya di mana? Penyesuaiannya dihitung dengan menggunakan ini. Jumlah hasil kali, ya. Jumlah hasil kali XY ini yang dikuadratkan dibagi jumlah kuadrat X-nya pada komponen galat. Jadi yang di-adjust itu yang dipakai untuk penyesuaian pengoreksinya itu di galat, sumber keragaman galat di sini ya. Ya, di adjustment-nya ini, ya. Kemudian ya, di sini kita tidak istilahkan total, tetap karena yang mau diuji itu pemupukan, kita tambahkan pupuk tambah galat, ya. Pupuk, walaupun ini sama dengan total. Karena di dalam ANAKOVA nanti tidak sama dengan itu, karena yang kita analisis itu apa namanya misalnya perlakuan plus galat ya. Jadi kebetulan ini perlakuannya pemupukan plus galatnya sama dengan total, kebetulan sama ya. Ini juga dihitung. Caranya sama dengan menggunakan rumus yang sama ya, yaitu jumlah hasil kali XY, jumlah kali ya, antara
ini dalam sumber keragaman pupuk plus galat ini dibagi jumlah kuadratnya ini. Jadi kita dapatkan 721,399 di sini ya. Nah, baru kemudian ya deviasi. Nah, deviasi itu simpangannya. Jadi jumlah kuadrat ini Y, ini 1194 itu diambil dari mana? Dari pengubah yang Y-nya itu adalah yang kita amati memang, buah responnya ya. Nah, ini responnya. Jadi nilai di sini adalah Y itu deviasinya atau penyimpangannya itu jumlah kuadrat Y dikurangi adjustment-nya ini ya. Demikian juga yang di sini ya. Ini kan koreksinya, istilahnya adjust itu koreksinya. Jadi koreksinya 204 ini 230 ya, jadi 25,93. Oke? Oke. Nah, mean square kuadrat tengahnya itu diambil dari, jadi penyimpangannya ini berapa? Ya, dibagi derajat bebas yang terkoreksi. Karena ada koreksi nanti ini derajat bebasnya menjadi 11, jadi 12 min 1 ya. Jadi pembaginya 11. 2,363. Nah, kemudian baru kita buat tabel ANOVA seperti biasanya. Buat tabel ANOVA seperti biasanya, hanya saja kalau kita bandingkan dengan yang awal, yang tanpa koreksi, ya, perbedaannya ada di galatnya. Galat itu derajat bebasnya menjadi 11. Ini 2, 11 ya. Dan jumlah kuadratnya bukan jumlah kuadrat yang sana tadi, tapi jumlah kuadrat yang terkoreksi, yaitu jumlah kuadrat dari sini, ya. Ya, pupuk. Di sini jumlah kuadrat terkoreksinya berapa? Ini kan pupuk plus galat. Ini galatnya. Berarti kalau pupuk saja itu pupuk plus galat dikurangi galatnya, ya. Menjadi 447. Jadi 473 dikurangi 25 ini. Kira-kira itu. Nah, sedangkan galat di sini punya jumlah kuadrat dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Jadi ini adalah jumlah kuadrat galat yang terkoreksi. Jumlah kuadrat galat terkoreksi ya. Itu. Ini berarti yang kalau jumlah kuadrat galat terkoreksinya ini, galat plus totalnya terkoreksi ini, berarti yang pupuk terkoreksinya adalah selisih ini. Ya. Nanti bisa diulang, diputar ulang. Oke. Nah, di sini terlihat, oke, nilai peluangnya juga sangat kecil. Artinya memang, walaupun sudah dikoreksi, ya, walaupun sudah dikoreksi dengan adanya apa? Dengan adanya tinggi awal, ya, tinggi awal, maka pengaruh pemupukan ini terhadap pertumbuhan, ya, tetap signifikan, ya. Nah, karena signifikan dan kemudian kita lihat ini kalau kita lihat ya, rata-rata tinggi awal. Rata-rata tinggi awal akibat pemupukan A, B, C. Dari mana? Nah, dari itu ya. Rata-rata dari G26 sampai G30. Nah, 26 sampai 30. Kita lihat. 26 sampai 30, G-nya itu yang mana? Oke. Oke, ini yang bawah. Yang bawah ya. Nah, kan tinggi awalnya. Rata-rata tinggi awal. Yang kita cari di situ rata-rata tinggi awal. Ini rata-rata pertumbuhan, ya. Ini pertumbuhan akibat pemupukan A, pemupukan B, pemupukan C. Ini rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan, Maka nanti tolong dilihat di F2 begini. Oh ya, di F2. Nanti bisa lihat yang mana itu. Nah, setelah itu baru dikoreksi. Karena adanya pengaruh kovarian, maka rata-rata pertumbuhannya harus dikoreksi. Jadi pengaruh A terhadap pertumbuhan itu bukan 21. Bukan 21. Pengaruh B-nya bukan 14,20 gitu ya. Sorry, bukan 36. Ini rata-rata tinggi awalnya. Jadi rata-rata pertumbuhannya bukan 36. Nah, setelah dikoreksi ternyata menjadi 37. Yang pengaruh B bukan 36,8,
tapi 31. Dan pengaruh C bukan 19. Ya, ini setelah dikoreksi menjadi 23. Dari mana? Ini di rumus di buku saya ada ya. Nanti bisa lihat nih ya. P52. P52 itu ini ya, 36. Dikurang estimasi slope. Estimasi slope-nya ini kan ada rumusnya nih, ada tulisannya nih, ada array-nya. Nanti dicari estimasi slope-nya apa. Jadi tekan F5 begini. Sini ya. F5 estimasi slope. Yang mana itu? Oh, di sini. Min 1,006 ya. Ini taksiran slope-nya. Ngitungnya gimana? Ngitungnya. Yang biru dibagi yang hijau. Jadi jumlah hasil kali XY galat dibagi jumlah kuadrat X galat. Ya, itu. Oke. Jadi itu rumusnya. Nanti kalau misalnya kalian bisa lihat-lihat. Kali apa? Selisih ini. Selisih rata-rata X akibat pemupukan A dikurangi rata-rata umum. Ya, rata-rata umum. Bagaimana yang B? Yang B rumusnya agak beda. Ini dikurangi ini. Ya. Jadi kalau yang C, ya sampingnya. Ya. Rata-rata perlakuan, rata-rata tinggi awal C dikurangi rata-rata keseluruhan. Rata-rata tinggi keseluruhan. Gitu ya. Nah, dapatlah rata-rata terkoreksi. Nah, setelah itu ini pengaruh perlakuan terkoreksi kalau mau dicari ya. Yang jelas bahwa total semua pengaruh ini harus 0. Ini jumlahnya 0 ya. Jadi ini total semua pengaruh. Jadi kalau dijumlahkan, pengaruh A itu 6,67, pengaruh A, pupuk A, pengaruh pupuk B 0,47, 43, pengaruh pupuk C min. Nah, itu ya. Jadi total pengaruh ini jumlahnya harus 0 dan ini sudah benar, sudah 0. Nah, kan ini kan hipotesisnya mengatakan bahwa pengaruh pemupukan walaupun terkoreksi untuk A, B, C itu pengaruhnya sama, hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada yang berbeda. Sedikitnya ada sepasang yang berbeda. Nah, sepasang yang berbeda itu yang mana? Kita cari A dengan B, A dengan C, B dengan C. Itu pasangannya. Dan ini adalah selisih harga mutlak. Selisih harga mutlaknya. Makanya pakai absolut ya. Antara rata-rata terkoreksi A dengan B ya. Antara A dengan C, B dengan C ya. Itu. Dan ini adalah estimasi variannya. Rumusnya dari buku. Nah, ini J60. J60 itu kuadrat tengah galat terkoreksi ya, terkoreksi ya. Nah, kali 2/5. 5 apa? 5 itu masing-masing perlakuan tadi ulangannya sama 5 ya. Ulangannya sama 5. Duanya memang 2 rumus ya. Ditambah ini P48 dikurang Q48. Nah, P48 dikurang Q48 ya. Dikuadratkan. Di sini 48 Q48 itu di atas sini. Ya. Rata-rata tinggi awal A dengan tinggi awal B. Karena kita bandingkan A dengan B. Kalau yang dibandingkan B dengan C, ya rata-rata tinggi awal B dikurangi rata-rata tinggi awal C ya. Nanti gitu rumusnya. Nah, dapatlah rumus ini. Ini estimasi variannya. Nah, kalau kita mau melakukan, ini signifikan apa enggak? 6,24 itu. Beda 6,24 itu signifikan apa enggak? Kita harus cari LSD-nya. Ingat ya, karena di sini beda-beda rata-rata tinggi awal untuk perlakuan A, B, C, maka pembanding LSD-nya beda-beda. Ya, pembanding LSD-nya beda-beda ini. Ya, kalau kita gunakan 1%, ya, nilai T, tabel T pada taraf 1%, derajat bebasnya adalah derajat bebas galat terkoreksi. $H, $60 ya. Nah, terus akar dari ini ya, akar dari ini. Ya, akar dari estimasi varian perbedaan rata-rata A dan B. Ya, estimasi varian perbedaan rata-rata A dan B. Oke? Itu yang estimasi variannya ini. Jadi kalau di sini kali akarnya karena kita ini dikali dengan standar deviasi. Standar deviasi dari perbedaan rata-rata. Jadi standar deviasi dari perbedaan rata-rata berarti akar dari ini, ya. Nah, semua sama. Jadi rumusnya sama. Jadi LSD-nya
menjadi beda-beda pembandingnya. Nah, karena 6,24 lebih besar dari 3,84 ya. Lebih besar ya. Di sini 2 bintang karena kita menggunakan taraf nyata perlakuan pengujian 1%. Taraf nyata pengujiannya 1%. 13 lebih besar dari 3, bintang 2 dan seterusnya. Nah, itu hasil yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran anakofaral. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin di apa namanya? Di mute-nya dihidupkan, dimatikan. Ada yang mau tanya? Sorry, ini ada yang belum masuk soalnya. Keluar masuk itu karena enggak stabil ya. Raka mau tanya? Nah, Enggak dulu, Pak. enggak dulu. Begini, ini Zoom itu limited sampai tadi kebetulan sudah saya stop ya. Saya stop 40 menit ya. Nah, untuk yang pertama tadi sudah saya rekam nanti saya apa namanya? Tampilkan linknya ke kalian. Nah, apakah sheet yang kedua itu perlu penjelasan lagi? Kalau mau penjelasan, ini sebaiknya kita sign out dulu ya. Sign out dulu, nanti saya kasih link baru. Nanti saya menjelaskan yang sheet yang kedua. Setuju apa enggak? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Kita keluar dulu, nanti saya kasih apa namanya meeting ID yang baru. Ya. Baik. Baik, Pak. Ya. Siap, Pak.